Nih, untuk maju dulu ya. Pak, berarti dulu apa? Belum dapat izin. Adik, udah duluin dong. Iya, jam 9 Pak. Kan di sini. Oke, Pak. Ini nanti kan Langsung ke lapangan ini. ke Riau. Nanti yang 19 ampun bermakna di sini. Masih ada bintang cari sekarang. tidak dari mandi dulu. Tanam apa itu? Oh ya, tanam jagung. Oh iya. Apa lagi? Tapi lebih sama saya juga nggak usah dulu. Oh dia nggak ya? Dia kok mau nggak? Karena nggak tahu saya sini kan. Karena nggak tahu sini. Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Direktur Perbenihan Tanaman Pangan Republik Indonesia, Wakil Bupati Gunung Kidul, Kepala DPKP Provinsi DIY, Kepala Bulog DIY BPI, Kepala BSIP, Kepala BSIP Pertanian DIY. Bentar. Yang paling bagus yang mana itu? Emang yang bagus itu itu berarti sendang ini buatan tawasan ya Pak? Sampeyan melu yo metu gue besar pari-pari kok. Ora apa-apa. Kaget. Kalau ini Ya. Oke. Berapa tadi mapan? 8 kepala lah. Tapi harga benihnya mah berapa? 20 kilo. 100 kilo. 200 kilo kemarin, Pak. Panen dulu kita. Wah, ibu mainnya bahaya ini. Astri geser. BSIP Mas. Ben kita oke. Oh, niki arete. Apa Ngangkat yang di lari yang bagus nih. ya belum semua belum kompak. Lagi panen saiki wong 10. Itu udah lah. Sebentar tunggu, Pak. Ini sudah. Izin Bapak. 1, 2, 3. Mas Arno udah diupin berapa Mas Arno? Dapat 6,4 ton per itu. Saupen ini udah Abutan punya kerja. Mapan Iya. Ini kalau tiap hari mandi itu
SIP yang kami hormati jajaran Forkompimkab Kapanewon Pojong serta dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Sabtu 15 Februari 2025 akan segera dimulai. Pertama, pembukaan, yang kedua laporan Ketua Kelompok Tani. Yang kami hormati, yang terhormat Pak Dirjen, Dr. Yudi, Pak Direktur, Mas Gun dari Bulog, dan tentunya dari jajaran Mas Andi, Mas Eko, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, beserta rombongan, dan tentunya yang tidak kalah penting seluruh kadang tani, kadang tani Sidoguyub, padahal sering di sini lupa. Puji syukur bagi sareng tansah punudan wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kang sampun paring pinten-pinten kenikmatan nggih, nikmat sehat insyaallah niwat barokah sedayanipun sehingga kita panjenengan sami saged makempal nyawiji wonten ing dusun Bedarin. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat kalis ngiring sami kawula. Yang ngapunten Pak Dirjen, Pak Tam, tadi kan saya dimintakan untuk mengucapkan selamat datang gitu. Sedikit sekaligus menyampaikan laporan Pak Dirjen. Terus Bapak sekalian, kadang tani, seluruh warga masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Gunung Kidul, beliau-beliau inilah yang senantiasa bahasane kalau saya tak tangisi. Jadi kalau saya perlu itu nyuwun ngapunten, nek bahasanya orang Jawa itu kurang ya, ibaratnya itu mboten sopan. Saya itu tidak bersurat resmi, sering WA-an dengan Pak Dirjen, dengan Pak Direktur. Kalau saya perlu saya WA. Saya ke Jakarta itu saya nggak pernah mengagendakan khusus dengan beliau. Bahasanya nopo Jawa nopo Ibu, mboten nopo nggih. Pokoknya suara sopan lah bahasanya gitu. Jadi saya WA beberapa kawan-kawan di pusat, nanti yang sempat saya masuk, yang kebetulan beliau sibuk. Ini kan beliau ini sibuk-sibuk. Sabtu dan Minggu itu bagi beliau ini luar biasa. Tidak ada hari libur bagi pejabat Kementerian Pertanian, itu tidak ada. Dan saya paham betul karena saya dari dulu berlatar belakang Kementerian Pertanian dan saya membersamai beliau-beliau pada saat saya masih di Kementan. Paham betul bahwa untuk menjaga stabilitas pangan, mengurusi 283 juta penduduk Indonesia tiap hari harus makan, beliau itu tidak pernah kenal lelah dan tidak pernah kenal waktu Sabtu dan Minggu. Jadi hari ini mungkin nanti juga sudah ada agenda di tempat yang lain, karena 415 kabupaten kota harus terjaga kebutuhan pangannya. Itu Bapak sekalian. Terus kalau hari ini beliau mengagendakan ke sini, ini luar biasa. Tepuk tangan untuk Desa Desa. Dan terima kasih Pak Dirjen, sudah sangat banyak sekali. Tahun 2024 kemarin aja untuk bantuan benih itu 10.000 hektar lebih. Kemudian jagung berapa ribu hektar, kalau dirupiahkan sudah bermiliar-miliar. Dan alhamdulillah Pak Dirjen, kami terima kasih untuk mayoritas petani Kabupaten Gunung Kidul di tahun ini, panen ini terutama panen jagung itu adalah bantuan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian. Betul nggih Pak Andi nggih? Tepuk tangan untuk Pak Dirjen dan jajaran. Begitu juga padi, begitu juga earworm, begitu juga pompa dan sebagainya. Sudah luar biasa bantuan beliau kepada Kabupaten Gunung Kidul ini dalam upaya untuk mensejahterakan seluruh kadang tani, itu yang pertama. Yang kedua, memang negara sedang membutuhkan. Ini Pak Dirjen ya, karena mengandalkan impor belum tentu. Dua negara, Ukraina, Rusia perang. Berapa tahun kita tidak tahu kapan selesainya. Dan itu tiap hari harus makan. Palestina, Israel perang kemarin kebetulan gencatan senjata. Tapi saya yakin juga belum ada produksi, pasti masih membutuhkan kebutuhan pangan disuplai dari negara-negara yang lain. Begitu juga kejadian-kejadian yang lain, climate change, El Nino dan sebagainya, dampak kegagalan panen. Dan gagal panen itu bukan saja di Indonesia, sangat mungkin itu juga terjadi di negara-negara lain. Nah kalau kita mengandalkan impor, ya kalau negara lain panen,
Gitu. Kalau negara lain nggak panen, ya bisa sangat mungkin kita juga akan mengalami kesulitan pangan. Alhamdulillah di daerah ini di Kabupaten Gunung Kidul, Pak Dirjen, ini hampir dikatakan larang pangan tidak pernah terjadi. Bahkan wilayah selatan kemarin Panggang dan beberapa tempat itu saya datang di suatu tempat, kemudian disuguhkan pas lagi makan, itu saya lihat pojokan itu masih ada tumpukan karung, masih banyak. Saya tanya, Pak, itu karung apa? Karung beras. Ya udah panen, Pak? Belum, Pak. Nah itu ya dulu, Pak. Kita mungkin jualnya setelah panen yang selanjutnya. Artinya kalau soal ketahanan pangan di Kabupaten Gunung Kidul, insya Allah relatif aman, Pak Dirjen. Namun demikian kadang tani sedaya mawon bahwa yang membutuhkan pangan banyak. Saudara-saudara di kota itu tidak punya lahan. Di Jogja saja tiap hari pinten Pak Andi, kurang lebih 4 juta orang harus makan, dan itu juga tidak punya lahan. Jadi harus mendapatkan suplai dari kita-kita ini. Alhamdulillah di Ponjong ini rata-rata panen 3 kali. Di tempat yang lain karena IRPOM yang semula panen 1 kali, pada hujan itu sudah banyak yang akhirnya berani panen 2 kali. Dan alhamdulillah untuk yang ketiga kalinya insya Allah untuk Polu Hijau dan yang lain-lain. Insya Allah alhamdulillah Pak Dirjen beserta jajaran juga sangat luar biasa. Bantuan-bantuan benih, pupuk, pestisida, kemudian alsin dan sebagainya, Kementerian Pertanian sudah sangat luar biasa bagi Kabupaten Gunung Kidul. Mas Andi ini yang suka bingung, Gunung Kidul ini opo gitu. Bantuan yang lain cuma sedikit kemarin, kalau tidak salah IRPOM ya, ada 39 dari 46 unit di daerah istimewa Yogyakarta. 3 kalau tidak salah di Sleman, kemudian di Kulon Progo, sisanya di Jogja 39 unit. Jadi persentase pun pinten itu, hampir dari 80% sendiri masuk Kabupaten Gunung Kidul. Belum lagi dan yang lain-lainnya. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Andi, yang selalu setengah iri Pak. Kalau dengan Gunung Kidul, larinya ke Gunung Kidul terus, Gunung Kidul apa? Termasuk benih dan sebagainya. Bahkan kemarin Pak Direktur, Pak Dirjen menyanggupi benih itu 15.000 hektar. Hari ini kita dapat dukungan bantuan sekitar 2.000 hektar lebih ya Pak Dirjen. Ya kalau dirubah kan udah ketemu berapa miliar, 2 miliar mau sudah lebih untuk masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Dan itu alhamdulillah barokah bagi kita semua, bagi Kadang Tani, dan insya Allah kita akan terus membersamai Kadang Tani, bagaimana Kadang Tani nanti semakin sejahtera dan tentunya stabilitas nasional kita juga terjaga. Jadi kalau bicara pangan, bicara pertanian, tentu tidak semata-mata urusan perut. Ini adalah urusan ipoleksos butuhkan ideologi, sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Kalau stabilitas nasional tidak ada, jangankan nanti mau ngomong ya, pasti ribut. Karena urusan perut ini urusan yang sangat sensitif. Maka kalau kemudian Pak Kapolri sekarang sedang ada gerakan tanam jagung kemarin 1 juta hektar, ya karena memang pangan harus dijaga. Mungkin ada sebagian pertanyaan, kenapa jagung, kenapa enggak beras? Kan selama ini masyarakat kita, bangsa Indonesia kan tidak sekedar makan nasi saja, kan harus makan telur, makan ayam. Jadi jagung itu adalah bagian dari bahan baku untuk bagaimana pakan ternak, terutama untuk ayam, ikan, dan mungkin juga ayam petelur dan sebagainya. Artinya kolaborasi yang sangat luar biasa ini Pak Dirjen dan jajaran sudah sangat luar biasa. Kami berharap nanti potensi-potensi yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini masih bisa dioptimalisasi. Kami masih punya keyakinan bahwa lahan Kabupaten Gunung Kidul 46,63% dari luas wilayah daerah istimewa Yogyakarta dari Kabupaten Gunung Kidul, dan masih sangat banyak yang bisa dioptimalisasi. Saya yakin Kabupaten Gunung Kidul bisa mensuplai kebutuhan pangan tidak saja di tingkat provinsi. Insya Allah kita akan surplus, bahkan insya Allah kami berusaha untuk bagaimana ke depan bisa mensuplai untuk kebutuhan nasional. Mobil khusus pada hari ini, nanti kita juga ada bantuan konon insya Allah nanti secara serempak hari Rabu sekitar 2.000 hektar lebih itu akan disuplai secara serempak ke Kabupaten Gunung Kidul, dan mudah-mudahan Kadang Tani segera tanam. Jadi setelah panen, tanam, karena yang membutuhkan bukan kita. Saya yakin kalau orang Gunung Kidul ini memang benar Pak Dirjen, kalau untuk makan saja insya Allah kami tercukupi, tapi kami berupaya bagaimana bisa memenuhi kebutuhan pangan bagi saudara-saudara kita yang lain.
dan kami yakinkan bahwa bertani itu hebat, bertani itu keren, bertani itu sehari-harinya adalah beribadah. Bagaimana kita beribadah untuk tidak saja mungkin tidak saja pada keluarga diri sendiri atau mungkin masyarakat yang lain. Kadang-kadang panen dan gagal sekalipun kita ibadah. Kadang-kadang gagalnya karena ulat, berarti kita ibadah dengan waktu Allah yang lain. Dan insya Allah itu para petani tidak pernah kapok walaupun gagal. Dan alhamdulillah tahun ini panennya lumayan bagus nggih, Bapak Ibu nggih. Dan mudah-mudahan ini barokah bagi kita semua. Sekali lagi Pak Dirjen, matur nuwun sudah sangat luar biasa. Kawan-kawan dari Kementerian Pertanian, WA, telepon, dan selalu senantiasa saya luangkan waktu karena saya adalah bagian dari Kementerian Pertanian selama lebih dari 20 tahun. Darah dan hati saya adalah Kementerian Pertanian, maka Wakil Bupati sama dengan PPL. Karena Wakil Bupati sering belusukan di lapangan. Tapi insya Allah sebagai niat baik saya untuk memastikan bahwa pangan ini terjaga dengan baik. Terakhir Pak Dirjen, insya Allah tanggal 20 Februari definitif saya undur diri. Karena tanggal 20 Februari itu sudah ada pelantikan Bupati dan Wakil Bupati yang baru. Nah mudah-mudahan tetap sinergi, kolaborasi yang selama ini sudah terjaga dengan baik ini masih akan tetap terjaga dengan baik ke depan. Dan bisa mengoptimalisasi berbagai potensi yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Dan tentunya kami mohon maaf, bahasanya saya baru ketemu nih, kalau orang Jawa itu neracak gitu. Saya itu neracak dengan Pak Dirjen, dengan Pak Direktur, dengan teman-teman yang lain. Kadang-kadang ke Jakarta nggak pernah bersurat, nggak pernah mengagendakan karena repot Bu. Kalau ke Jakarta pakai surat, nanti sampai di sana mohon maaf sekarang sudah di Bengkulu, saya sekarang sudah di NTB, sekarang sudah di mana itu, di Papua, di Merauke dan sebagainya. Maka saya mensiasati datang aja. Paling ada satu agenda di kementerian lain, nanti saya mampir, saya WA Pak Dirjen, kalau ada waktu longgar saya mampir. Kalau waduh saya di sini ya nggak apa-apa, saya WA-nya kan banyak, kalau banyak dirjen, jadi nggak ke dirjen ini, saya dirjen ini dan sebagainya. Tapi luar biasa, kami apresiasi kerjasama ini, mari kita jaga dengan baik dan tentunya banyak salah, banyak kilap selama saya membersamai Kadang Tani, warga masyarakat Kabupaten Gunung Kidul dan terutama sebagai mitra Kementerian Pertanian yang sudah sangat sering saya repotkan dan mungkin saya tidak sopan bahasanya racak tadi. Kami mohon untuk dimaafkan dan insya Allah saya undur diri. Mudah-mudahan kami diberikan kesehatan, keselamatan, dan tentunya hal-hal positif lainnya. Mudah-mudahan saya masih bisa berkarya untuk kepentingan masyarakat, terutama masyarakat Kadang Tani. Saya wis kadang terus Pak. Jadi kalau dengan pertanian insya Allah saya sudah cinta dan insya Allah saya akan berfokus untuk di sektor itu dan insya Allah akan bisa bermitra dengan Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana Kadang Tani tetap sejahtera. Kita juga akan mampu bagaimana mendorong potensi kebutuhan pangan secara nasional bisa kita penuhi. Insya Allah perkataan Pak Dirjen, Pak Tam dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Heri Susanto Eskom MS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu agak soalnya selalu orang dokter wis disebut dokter ini bahaya. Orang rampung-rampung. Yang kami hormati senior saya Bapak Wakil Bupati Gunung Kidul. Beliau adalah pejuang pertanian di Gunung Kidul, kemarin di seluruh Indonesia mengabdikan diri di Gunung Kidul ini sangat luar biasa. Berkat beliaulah Gunung Kidul bisa kayak gini nih. Karena apa? Saya lihat mungkin salah satu wakil bupati yang cinta pertanian dari saya ikuti. Kebetulan saya orang Jogja jadi saya mengikuti. Yang kami hormati juga Bapak Dirjen yang sangat ganteng dan luar biasa. Perwakilan dari Bulog, Pak Dir, Pak Komandan-Komandan. Nah, Komandan-Komandan di sana ini ujung tombak. Pak dari perwakilan dari TNI, Polri, karena tanpa beliau-beliaulah kita ini saat ini sangat apa ya? Dengan beliau-beliau itu sangat terbantu dengan adanya
pertanian dan gerakan tanam di seluruh Indonesia dan mewujudkan swasembada pangan di seluruh Indonesia ini. Yang kami hormati ini senior dari Kemenhan ini, Bapak TAP, Pak Kusno. Kita bergandengan tangan sudah berapa lama ya? Cuman di bidang yang lain. Pak Manajer Bulog pengadaan, wah ini saya itu di sini itu agak tegang Pak, karena saya diwakilkan dari hulu urusan kementerian, dari gimana nanam, gimana nantinya jadi padi. Setelah itu saya juga ditugasi lagi karena kebetulan Pak Wamen Sudaryono itu adalah Dewan Pengawas Bulog. Jadi hulu sampai hilir itu ada di pundak saya saat ini. Jadi agak gimana kalau target semua ini tidak tercapai. Jadi tapi alhamdulillah Kabupaten Gunung Kidul yang ketika dulu kala terkenal dengan kekeringan, saat ini Gunung Kidul sudah gemah ripah loh Jinawi. Tak lupa kami aturkan hormat yang setinggi-tingginya kepada ibu-ibu kelompok tani Sidoguyub, karena beliaulah pejuang yang sebenarnya. Kalau kita yang ada di depan ini kan mendampingi, ngongkon, mensinergikan, tapi sing nandur kan panjenengan sedaya, gitu. Tapi kok ini generasi ini sepuh sedanten. Nah, inilah PR kita. PR kita itu adalah bagaimana menciptakan generasi-generasi berikutnya. Karena saya melihat, nyuwun ngapunten, saya dari tadi itu toleh ke belakang. Saya rodok ternyuh. Iki dalam pikiran saya, iki sesuk setelah beliau ini generasi penerusnya mau atau tidak. Inilah yang menjadi PR kita. Karena apa? Ini tanpa kita sadari ya, bahwa sebetulnya ketahanan pangan ini adalah ujung tombak dari semua makhluk hidup itu, dari pangan ini. Kalau nggak ada penerusnya sing nandur pari, Pak, yun ngapunten ibu-ibu, bapak-bapak, putra-putrane purun boten sakniki tandur kalih macul. Purun. Oh, do boros dandan. Terus sing matun tandur panjenengan sedanten. Alhamdulillah, kita kasih apresiasi. Saestu kula teng ati kula niku rada makser ngoten. Saestu. Karena kula ki ambak niku dilahirke bagian di napa pakan sapi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita hormati dan banggakan ini Pak Wakil Bupati. Ini orang dalam, ordal. Jadi kalau beliau tadi cerita, saya kalau ke Kementerian Pertanian itu nggak pakai surat. Ya, ketemu dirjen, direktur tuh nggak perlu pakai surat, ya orang dalam kan. Kalau pakai surat malah aneh. Mosok orang dalam pakai surat gitu mau ketemu. Tapi memang karena beliau juga sudah hafal, dirjen, direktur itu jarang ada di tempat. Siapa yang dapat lah gitu ya. Kemudian beliau bilang, saya kali ini WA aja, pasti. Nah, apalagi beliau saya tanggal 20, jadi saya hari ini kesini sebenarnya bukan jadwal, gak terjadwal. Jadwal saya Jawa Tengah, selesai Jawa Tengah, pulang dulu besok kemudian rapim dan lain-lain gitu kan. Tapi saya dengar beliau mau pamit gitu kan, pamit secara resmi gitu kan, jadi saya harus hadir. Karena Pak Wakil Bupati ini luar biasa. Tadi sudah disampaikan Pak Tenaga Ahli Menteri, luar biasa. Kemudian sama-sama kita hormati banggakan Pak Tenaga Ahli Menteri Pak Dian yang membersamai saya dari Jawa Tengah, karena beliau ini penanggung jawab Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dan beliau ini adalah tangan kanannya Pak Wamentan. Bukan sejak Wamentan jadi Wamen ya, tetapi sejak sebelumnya. Jadi kalau ada apa-apa tidak hanya dengan dirjen, dengan penanggung jawabnya sekalian. Kalau dirjen itu jalan provinsi gitu, kalau lewat Pak Dian jalan tol. Cocok kan? Kemudian teman-teman dari Bulog,
kemudian Pak dari Menhan Mbak? Ya dari Menhan. Kemudian juga ini sahabat saya nih, teman kuliah, Mas Andi. Jadi Mas Andi juga kalau dia mau apa tinggal telepon aja, teman kuliah gitu kan. Kami ini alumni Gajah Mada ini. Jadi kami kan ada keluarga besar Gajah Mada, jadi harus kalau beliau ngumpulin saya ya nggak bisa harus karena ada KKN-nya dikit gitu sebagai warga Gajah Mada gitu ya. Jadi saya ini alumni Gajah Mada. Kemudian Mas Eko ini saya lama di BSIP, sama-sama di BSIP dulu. Kemudian Pak Direktur Beni dari Pak Kapolsek ya, jajaran Pak Danamil dan jajaran Bapak dan Ibu semua. Mas Dedi ini juga sahabat saya berdua luar biasa. Ini juga anak muda yang luar biasa yang banyak membantu Kementerian Pertanian, terutama untuk benih jagung hibrida yang di Gunung Kidul sangat baik. RSA ya Pak, ya Mas Dedi. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang insya Allah selalu dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kelompok tani, anggota kelompok tani yang tadi Pak Dian sampaikan, kok mana anak mudanya ini ya, gitu ya. Kayaknya anak mudanya berkarir ke Jakarta. Sama dulu Pak Wakil Bupati kan, gitu kan, berkarir di Jakarta, berhasil pulang. Ya, kemudian bangun desa. Kemudian saya karena beliau tadi sudah pamit juga, selamat datang kepada penyuluh swadaya. Gitu. Penyuluh swadaya Kementerian Pertanian. Saya udah mikir, ini besok bener di Pak Wakil Bupati yang harus menjadi LO-nya Gunung Kidul ke Kementerian Pertanian. Karena beliau pegang kuncinya. Gitu ya, walaupun beliau kalau kemarin yang dilihat tuh bukan wakil bupatinya sebenarnya, tapi sebagai ordal tadi, ordal. Jadi beliau punya kunci di Kementan, jadi bisa masuk. Sapam nggak bisa larang. Saya orang sekjen dulu Pak, orang sekretariat ya, monggo gitu kan. Buktinya sih Pak ya, itu teman saya, Sapam nggak boleh masuk. Kalau KTP ketat itu Bu. Tapi kalau beliau yang masuk ya monggo Pak gitu ya. Itu Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan. Ya Pak Wakil Bupati ya insya Allah. Jadi Bapak tetap menjadi LO-nya Kementerian Pertanian di Gunung Kidul. Insya Allah nanti ya karena orang dalam semua ini, Mas Andi juga nggak bisa insya Allah ya. Nah Bapak dan Ibu sekalian, tadi sampaikan Pak Wakil Bupati, Pak Dian. Sekarang perintah Presiden apa? Swasembada beras, ya sudah pangan itu beras, jagung, gula, garam. Tidak ada tawar menawar, tidak akan ada impor di 4 komoditas ini. Dan sebenarnya Gunung Kidul sudah menjawab itu. Gunung Kidul kalau hanya memikirkan Gunung Kidul sudah selesai, kita Pak Wakil Bupati, sudah surplus apa aja ada. Walaupun Gunung Kidul selama ini kan pasti image kita Gunung Kidul itu adalah tantangannya berat ya pertanian. Kenapa? Bermasalah dengan air. Walaupun di sini ada sendang yang nggak habis-habisnya air. Tapi Gunung Kidul kan image kita di Gajah Mada dulu kan gersang. Tanahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tenaga ahli Wakil Menteri Pertanian Bapak Dian, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, yang saya hormati Bapak Dirjen TP, Bapak Direktur Perbenihan, yang saya hormati Bapak Ibu Kadang Tani yang tidak bisa saya sebut satu-satu, yang saya hormati Pak Dan Ramil, Bapak dari Polri. Karena ini tadi langsung Bulog, kalau di agenda tadi tidak ada sambutan dari Bulog ya. Nah, karena ditambahin ya saya harus, tadi sudah disinggung oleh Pak Dian bahwa Bulog siap menyerap gabah kering panen dari petani any quality, artinya kualitas apapun bisa kami serap dengan harga 6.500. Nah, kita hari ini juga langsung menyiapkan tim jemput gabah, mobil juga ada siap. Apabila nanti dari Bapak Ibu petani maunya di ajeng sadian gabah kering panen, kami siap untuk membeli dengan harga 6.500. Izin Pak Dirjen, kami beberapa minggu kemarin sudah melakukan penyerapan di Gunung Kidul terhadap gabah kering panen, artinya mulai
kemarin setelah ada kebijakan harga inequality kita beli dengan harga 6.500, kita langsung gerak ke lapangan, kita jemput bola, kita membeli dengan harga 6.500. Mungkin itu dari kami Bulog. Saya akhiri. Bila tiba hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Manajer Pengadaan Bulog, Bapak Nur Fuad Indra. Ya Pak Dirjen, tanggapannya dengan kegiatan hari ini di Gunung Kidul, Pak? Ya, pertama tanggapannya luar biasa. Luar biasa. Artinya apa? Di sini apa yang diharapkan oleh pemerintah ya, Pak Presiden, Pak Menteri Pertanian di sini sudah dilaksanakan. Misalnya tanam 3 kali, kebetulan airnya cukup. Kemudian kedua, setelah tanam akan panen, kemudian panen sudah dikomunikasikan dengan Bulog, gitu kan. Sehingga petani dapat harga yang layak sesuai yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi sekali lagi nih, Pak Wakil Bupati luar biasa dengan jajaran, hingga apa yang diharapkan oleh pemerintah itu sudah dilaksanakan di sini. Nah, kami berharap apa yang ada di sini, nuansa seperti ini bisa juga dilaksanakan di daerah lain. Ya, gitu. Ya, mungkin ada tambahan Pak Wakil Bupati? Terima kasih Mas. Jadi kolaborasi dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dan juga Kementerian Pertanian sudah sangat luar biasa. Dari tahun ke tahun kita tingkatkan, baik itu dari sisi kuantitas maupun kualitas. Dukungan dari Kementerian Pertanian sudah tidak diragukan lagi. Ini adalah wujud tanggung jawab pemerintah dan sekaligus keperpihakan pemerintah terhadap masyarakat, terutama kadang tani. Dan mudah-mudahan ke depan kolaborasi yang sangat baik, yang sangat luar biasa ini tetap akan sinergi dengan baik, yang pada akhirnya masyarakat kita akan terjaga secara keekonomian, kebutuhan pangannya, dan tentunya pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat akan mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negerinya dalam rangka swasembada pangan terutama beras. Monggo, sudah semua? Untuk yang pertama, kami mohon dengan hormat Bapak Dirjen Tanaman Pangan, Bapak Dr. Yudi Sastro, untuk menyerahkan secara simbolis kepada Bapak Marsio. Diambil fotonya, okay. Untuk yang kedua, kami mohon dengan hormat Bapak Tenaga Ahli Wamen, Bapak Dian Supardianto, untuk berkenan menyerahkan. Terima kasih. Untuk berikutnya dimohon dengan hormat Bapak Direktur Pertanian TV, Bapak Gunawan SPMSI. Bapak Wakil Bupati terlebih dahulu, Bapak Heri Susanto. Izin Bapak. 1, 2, 3. Sampun Pak. Bapak Direktur Pertanian Tanaman Pangan, monggo Bapak Gunawan SPMSI. Untuk selanjutnya dimohon dihormat kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian, Bapak Andi Nawal Chandra SPMP. Untuk selanjutnya dimohon foto bersama ya, Bapak-bapak. Mantapnya kan nanti